Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Afifah. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Adapun ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu ajaran tasawuf akhlaki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bidang tasawuf berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai makom makrifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan perbaikan akhlak ini adalah salah satu misi penting yang diemban ajaran Islam secara universal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Innama bu'istu liutammimah makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin, dan dua-duanya ini harus berjalan dengan seimbang. Misalnya konsep taharah yang artinya bersuci. Bersuci ini ada dua, yaitu yang pertama mensucikan diri secara lahiriah, yaitu dilakukan dengan wudhu dan mandi. Yang kedua, pensucian diri secara batin dilakukan dengan menanamkan kesadaran bahwa ada kotoran dalam diri manusia. Kotoran itu adalah dosa yang harus dibersihkan dengan cara bertaubat, zikir, dan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyisihkan selain Allah di dalam hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pensucian diri secara batin harus menempuh jalan spiritual serta dibimbing oleh guru atau mursyid yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Pembersihan ini dilakukan melalui bertaubat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Konsep lahir dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah aspek formal di ajaran fikih, sedangkan konsep batin merupakan substansi tasawuf. Konsep lahir disebut ajaran syariat dalam istilah tasawufnya, sementara konsep batin adalah hakikatnya. Konsep batin harus selaras dengan fikih syariat Islam, namun syariat tanpa hakikat dianggap kosong, tak bermakna. Sementara hakikat tanpa syariat adalah batal serta tak berdasar. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengalaman fikih saja itu tidak cukup dalam beragama, sebab fikih hanya bagian mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofis ajaran Islam yang mendalam. Untuk bisa menghayati Islam, seseorang harus paham tasawuf agar bisa memaknai setiap amalan fikih yang dikerjakannya. Maka dari itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga tidak mementingkan ibadah fardu atau wajib saja, melainkan juga amalan sunnahnya. Adapun ajaran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, yaitu di kalangan masyarakat tertentu, para kiai memperoleh posisi yang amat istimewa karena dengan kemampuan dan pengetahuannya itu mereka telah menempatkan dirinya sebagai ulama atau pewaris Nabi, atau menjadi penjaga utama proses sosialisasi ajaran Islam. Anggapan seperti itu dalam perkembangan selanjutnya menjadi tali pengikat emosi religius bagi lapisan bawah, yaitu yang kebanyakan bercirikan tradisional agraris, maupun lapisan menengah yang telah mengenyam pendidikan modern. Berkembanglah kemudian hubungan kiai dan santri yang khas dan menggambarkan suatu kepatuhan yang hampir tanpa syarat. Sikap hormat yaitu takdim dan kepatuhan kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada santri. Kepatuhan itu mutlak diperluas sehingga mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya. Kepatuhan ini bagi pengamat luar tampak lebih penting daripada usaha menguasai ilmu, tetapi bagi kiai hal itu merupakan bagian integral dan ilmu yang akan dikuasai. Tradisi kepatuhan tersebut kemudian melahirkan sikap
persepsi dan perilaku politik yang unik. Pada umumnya, para jamaah yang merupakan pengikut setia kiai menjadi fatwa sebagai referensi utama dalam menyikapi dan mengakomodasi peristiwa dan kegiatan politik. Lebih-lebih dalam Islam terdapat anggapan bahwa semua kegiatan kehidupan termasuk politik adalah merupakan bagian integral dalam agama. Karena kiai dianggap orang yang paling paham agama, maka fatwa kiai harus menjadi rujukan dalam segala bentuk kegiatan politik, baik yang bersifat antagonis maupun kompromis kepada pemerintah. Pemahaman semacam itu bisa berkembang menjadi mores atau ketentuan sosial yang harus diikuti dan dijalankan, serta melahirkan sanksi pengucilan sosial apabila diingkari. Adapun dawuh beliau ialah asyarafu la bin nasab walakin bit ta'ab, yang artinya kemuliaan itu bukan dari nasab melainkan dari kepayahan. Maka dari itu kemuliaan itu bukan dinilai dari nasab melainkan dari proses atau kepayahan yang ia lalui untuk mencapai kemuliaan tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wa akhiran summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.